as I was saying, welcome to the world of all conditions gear. Apologies. Nike ACG Zegama Trail. Oke, kemarin gue nyari barang ini lumayan agak susah karena ternyata Nike-nya sendiri pun baru launching sekitar 2 bulan atau sebulan lalu lah. Karena kemarin gue juga baru tahu karena nonton si video ACG itulah, ada si interview ACG. Mereka main ke kantor ACG. Nah, terus gue coba cari di beberapa Nike Store di Indonesia, di Jakarta khususnya, ada 3 store waktu itu gue telepon. Yang pertama itu gue telepon adalah Nike Grand Indonesia. Dia bilang, oh ACG Zegama stoknya udah habis kak, pernah masuk tapi udah nggak pernah restock lagi kita. Terus gue agak bingung kan, oh yaudah, akhirnya gue coba telepon ke Nike Sensi. Nah, informasinya dari Nike Sensi, dia bilang stok ACG itu di Indonesia masuk cuman di Pacific Place. Udah lah, akhirnya gue telepon lagi Pacific Place. Dia bilang, nah pas Pacific Place juga bilang, kebetulan si Zegama yang ACG itu belum masuk di Indonesia dan belum tahu kapan masuknya, tapi katanya soon. Akhirnya ya udah gue kasih nomor telepon untuk sistem pemesanan PO lah, tapi tanpa DP. Sudah nih, awalnya gue pikir ya udahlah, kita tunggu aja nih dari si Nike Pacific Place. Tapi karena gue masih penasaran, gue review, sempat cek juga di webnya Nike Indonesia, itu ada stoknya. Cuman ternyata pas gue coba check out, kan harga retailnya di situ 2,699, 2,7 lah. Pas gue check out, ternyata ada tax-nya. Tax-nya itu sekitar 1, sekian lah. Sama shipping 350 sekian. Wah, berarti asumsinya adalah ini bukan barangnya nggak ada di Indonesia. Jadi ternyata pas gue tanya-tanya, yang ada di website Nike itu ternyata barang dari Singapura. Jadi makanya udahlah. Ternyata beberapa hari kemudian gue nemu ada satu seller di Tokped, satu-satunya di Tokped, yang ngejual si ACG Zegama Trail ini. Cuman memang agak ragu sih, sejujurnya agak ragu sampai sekarang nih asli apa enggak. Tapi dia waktu itu pas gue tanya, ini mirror atau 1:1 atau enggak, dia bilang ini 100% ori kak, boleh cek. Emang ternyata nanti gue kasih ininya. Ternyata pas gue cek, memang dia khusus produk-produk Nike semua. Dan kalau lihat dari range harganya sih, memang ya harusnya yang dijual ori ya. Tapi kita coba cek. Jadi kemarin kalau harga retail itu 2,7, di si seller yang Tokped ini gue dapat 2,9, jadi beda sekitar 200.000 lah. Soalnya gue ngecek juga di TikTok, di YouTube, belum ada yang nge-review ACG Zegama yang versi triple black-nya. Kalau yang orange putih, terus sama ada warna apa ya, kayak dia kayak abu tapi ada kayak campuran ungu muda ya gitu, itu udah ada. Gue nggak tahu nama collection color. Jadi semoga asli. Kalau nggak asli ya gue minta refund. Tinggal tungguin deh yang di Nike Pacific Place. Nah, nanti gue kasih perbandingan si Nike ACG yang kemarin. Gue sempat ngeliat beberapa konten, kayaknya dia
distributor Cina, entah yang suka bikin sepatu KW-KWan super gitulah dari Cina. Mereka udah posting ready to order ACG triple back. Cuman kelihatan banget dari sisi dalamnya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini boxnya. ACG Zega Material size 8. Nah, karena gue biasanya pakai sepatu itu size 3940. Jadi untuk di sepatu trail gue coba upsize 1. Oke. Nah, ini nih. Akan gue bahas. Kalau dilihat dari build quality-nya, ini harusnya asli sih. Terus, nah kalau yang KW kemarin gue lihat itu, jadi kan di sini ada lambang Nike nih. Di dalamnya juga ada sih logo Nike-nya itu. Jadi kalau yang asli itu harusnya di sini ada tulisan All Condition Gear-nya ACG. Nah, yang palsu dia ada logo Nike lagi. Jadi si All Condition Gear-nya ini ada di di midsole-nya sini. Nah, itu yang ngebedain palsu. Jadi oke nih, alhamdulillah ternyata asli. Oke, mungkin nanti kita coba pakai sama kita coba lari, apa ya, rasanya kayak apa. Karena kemarin jujur aja gue akhirnya memilih sepatu ini. Sebelumnya ada beberapa kandidat, termasuk Norda 001A G+. Kemarin kenapa jadi akhirnya milih ini, karena pertama gue pikir Norda apa ya, pertama banyak yang palsu. Itu kalau gue ngeliat di Indo ya sebenarnya gampang, tinggal lo cari store-store yang memang terpercaya kayak 180 SPM atau di Jakarta Sik yang emang udah jelas jual si Norda. Sebenarnya bisa aja, cuman nggak tahu lah, kemarin ada obrolan juga kayak, nih boleh nggak ya nyebut ini? Udah mulai banyak dipakai ani-ani sih. Si Norda ini, jadi banyak banget nih kemarin gue ngebahas sama temen gue. Aduh, ya jadi ya kasihan beneran yang emang pengen banget pakai Norda tapi harus terpapar dengan itulah gitu. Terus yang kedua, enggak, kalau ani-ani satu orang itu ani. Ini kan udah banyak yang pakai, makanya jadinya ani-ani. Nah, terus yang kedua kemarin kandidat gue adalah Mafate For Light. Sebelum gue kemarin mau beli, ternyata temen gue ada yang beli duluan. Dan review singkatnya dari dia, walaupun dia baru, mungkin nggak tahu, baru lari bareng sama gue baru sekali. Tapi dia bilang uppernya itu, si uppernya nih, karena mungkin dibikinnya light, jadi agak sakit ke kaki lah intinya. Karena emang dia agak stiff kali ya bahannya. Kalau ini kan beda nih dia. Nah, itu yang mungkin dibilang temen gue tuh agak kurang nyaman. Terus karena gue penasaran, akhirnya gue kemarin ke Store Hoka dan coba sendiri. Coba di size 41, emang si ujung
sini nih, kalau dipakai bergerak itu agak kerasa apa, jadi ada aware kelingking lu tuh nempel di ujung sini. Terus ya udah, akhirnya cari-cari apa segala macam, terus gue ngobrol sama ChatGPT, apa ya kira-kira sepatu yang sebenarnya masih belum banyak yang pakai, yang nggak orang banyak lihat, tapi secara quality sama brandnya juga masih oke gitu. Terus dia muncullah si normal, terus apalagi kemarin adalah beberapa, cuman gue agak kurang serak lah intinya. Nah, terus ya udah akhirnya tiba-tiba muncul nih si bukan ads sih, kayak si reviewnya ACG ini di reels gue kan. Gue cari ACG Zegama, oh karena temen gue punya Zegama yang biasa, yang Nike Zegama biasa, bukan yang ACG. Itu gue biasanya ngeliatnya pas ini ngeluarin ACG, Zegama ngeluarin bareng sama ACG, kok triple black ya, kok langsung nyangkut ya. Akhirnya gue tanya lah sama istri gue kan, ini ada 3 nih, gue mau beli ini. Menurut lo yang paling oke mana? Dia bilang langsung, gue sih tanpa gue harus tahu paling enak yang mana, secara apa ya, speknya lebih bagus yang mana dan lain-lain kan gue gak ngerti. Cuman kalau ngelihat dari kasat mata, yang menurut gue paling oke si Zegama, dia bilang kayak gitu. Yaudah akhirnya ya itulah, makanya mundur balik ke cerita tadi, gue akhirnya cari sana sini apa segala macam. Oke, nanti kita lanjut di luar untuk nge-review gimana rasanya ya. Mungkin ini gue tunjukin dulu deh detailnya. Oke. Ini kerasanya midsole-nya soft banget. Mereka masih pakai si Zoom X ini. Nah, terus kaki lu nanti tuh bukan di atas sini ya tumpuannya, tapi dia tuh di bawah sini nih. Pas di midsole yang ini. Jadi ini tuh si line yang ini tuh nge-secure banget kaki lu pas di dalam sih menurut gue ya. Bakalan kayak gitu kayaknya kalau ngeliat dari desainnya, kalau gue pegang dari dalam. Terus mereka juga udah pakai Mega Grip sama kayak si Mafate. Feels ininya juga kayaknya nyaman kalau gue pakai di sini. Nah, TW kemarin kenapa gue nyari sepatu trail? Karena sejujurnya gue baru nyemplung ke dunia lari tuh tahun ini. Karena tadinya sama sekali gue nggak pernah. Ya pernah lari, cuman nggak yang gimana banget gitu. Terus sampai akhirnya ada event ROTG kemarin awal tahun, dan kebetulan di situ gue filming. Jadi kan ngikutin dari awal, dari start sampai finish kan. Nah itu tuh gara-gara itu gue jadi ada mulai ketertarikan untuk apa coba aja lari ya, kayak seru. Mereka lari 160 kilo, relay berlima. Seru aja gitu, maksudnya gue menyaksikannya dari awal sampai beres. Yaudah akhirnya di minggu depannya gue mencoba untuk bukan memberanikan diri, tapi kayak ya udahlah coba aja lari. Lagian bagus juga buat core fisik olahraga gue yang lain gitu. Yaudah akhirnya lari sampai akhirnya didaftarin race BTR trail run di Bali yang kategori 18K. Targetnya waktu itu jujur aja gue target COT lah pokoknya, intinya ya nggak finish dalam waktu COT juga nggak apa-apa, tapi yang penting gue nyobain 18K itu kayak apa sih, lewatin gunung apa segala macam. Ternyata gue finish di luar prediksi, 3 jam 19 menit netnya. Jadi dengan COT 7 jam itu berarti hampir lebih dari setengahnya lah.
Itu, jadi makanya itu yang membuat gue, kayaknya boleh juga nih diseriusin. Terus sampai akhirnya ya udah ada race lagi nih nanti Oktober di Bromo, si Brother. Gue coba ngambil yang 35K. Nah, masalahnya kenapa gue harus ngambil sepatu? Karena selama ini gue lari pakai sepatu approach. Jadi bukan sepatu trail. Ntar, gue ambil. Oke, nih yang tadi gue bilang. Flower Mountain, dia brand Jepang, sepatu. Sebenarnya sepatu approach. Cuman karena kemarin gue juga nggak punya sepatu lari, yang gue pikir paling mendekati untuk gue melintasi beberapa gunung dan bebatuan itu ya sepatu yang ini. Karena dia juga si outsole-nya udah Vibram ya. Terus waterproof juga dan lain-lain. Terus ini pelindung depannya juga oke banget. Cuman karena ini approach shoes, nggak didesain untuk lari, dia uppernya agak stiff, nggak breathable juga, dan lain-lain lah. Ya beda lah sepatu lari sama sepatu approach. Yang terjadi, kuku gua sekarang hampir hancur kanan kiri sih. Yang kiri udah sampai ungu hitam gitu. Yang kanan kemarin baru sobek lagi. Nah, jadi udahlah, gue putuskan kayaknya harus beli sepatu trail yang serius gitu. Itu background kenapa gue memilih ACG Zegama Trail ini. Oke, kita next lanjut di luar ya. Oke, kita teskan lari ya. Ini jam 1 siang di Bali. Siang bolong. Sekalian kita latihan HIIT training buat Brother yang katanya bakalan panas banget. Sekalian kita ngetes sepatu ya. Buat yang selama ini lari pakai approach shoes, gue lari pakai si Zegama Trail ini enak banget ternyata ya. Ringan, empuk sih, cushionnya sih berasa banget. Gaiter bawaannya juga rasa gitu, lengkram, secure banget. Sedikit downhill, itu ada basahnya juga. Cukup nge-grip sih menurut gue.
uphill. Oke, kita lagi cooling down. 2 kilo ya total. Oke, jadi buat overallnya ya. Halo. Apa? Tuh. Oke, jadi buat overallnya sebenarnya bakalan lebih valid kalau misalkan kita ngetesnya lebih di tempat yang lebih proper. Cuman mungkin nanti gue set lagi waktu di lain kali. Soalnya emang ada rencana juga balik lagi ke Gunung Agung. Jadi itu bakalan lebih lebih valid lah. Karena kalau ngomongin trail, sepatu trail itu kan didesain emang bikin kaki lo tetap nyaman gitu, walaupun lo lari dengan durasi yang cukup lama ya, bisa mungkin paling cepet bisa dibilang 2-3 jam lah ya, tergantung jaraknya lah, kilometernya. Cuman kalau udah ngomongin 6, 7 apalagi yang belasan jam, wah itu udah lain cerita lah. Jadi so far 2 kilo yang barusan tadi gue coba, menurut gue sih ya, dengan pengalaman gue pakai sepatu yang bukan diperuntukkan untuk lari ya, Zegama ACG enak banget sih. Cushionnya empuk banget. Terus bener tadi gue ngerasa uppernya tuh bikin kaki kita secure banget, walaupun gue upsize 1, heel gue nggak kemana-mana, dia tetap ngelock karena ininya nih, si gaiternya itu, gaiter bawaannya dia tetap ngelock. Terus tadi gue coba downhill juga, dia agak basah, itu juga ya Vibram mah udah nggak usah di ini lagi lah, oke banget, dia nge-grip banget. Terus wah beneran nggak tahu ya, mungkin lah nanti tahun depan gue udah punya beberapa sepatu trail lainnya mungkin yang bisa gue perbandingkan juga sama si Zegama. Cuman untuk saat ini sih, dengan pengalaman gue lari dengan si Flower Mountain terus gue pernah juga lari dengan keadaan cukup ekstrim, itu pakai Kin Jasper, itu ntar gue kasih lihat. Terus sekarang gue lari dengan sepatu yang emang didesain untuk lari gitu, jadi oke banget sih. Oh iya, sama ini satu yang tadi gue perhatiin di jalan. Ini kemarin review orang sempat mention masalah nih, kalau kalian lihat dia ada sedikit muncul gitu ya. Nah itu emang kerasa banget sama gue. Kalau lo sepatunya nih kalau dilihat dari atas dia kan slim banget ya. Cuman menurut gue desain ini emang mereka pinter sih, tidak dengan menambah berat atau menambah volume di sini untuk tetap ngejaga stability-nya, tapi mereka bisa dapat stability dengan si desain yang cukup slim. Itu sih menurut gue yang tadi gue ngeh banget pas lari lihat sepatu. Oh ya, catatan juga, tadi selama gue lari gue juga belum nyobain si Runner's Knot yang katanya bisa lebih bikin heel kita nggak kemana-mana. Cuman tadi sih dengan tidak gue memakai Runner's Knot aja udah cukup banget sih sebenarnya. Tuh, cuman menurut gue ya kekurangannya karena dia masih pakai tali, nggak kayak si sepatu-sepatu lari lainnya mungkin yang udah pakai si quick release quick release lace itu yang ditarik doang gitu. Itu menurut gue kekurangannya itu sih. Kalau misalkan mereka mungkin nanti di next seasonnya atau mereka mau upgrade si ACG Zegama ini, kalau itu dibikin quick release gitu, wah itu bakalan lebih cakep sih.
Oke, review dari gue sementara itu aja. Tinggal next kita coba di Gunung Agung ya. Oke, thank you for watching. Nih, triple black. Triple black. Ya kan? Persis. Tuh, persis. Triple black.